warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Klinik Hukum IMTV. Senang sekali saya Rati Anissa dapat menyapa Anda kali ini ya. Disiarkan langsung dari Angkringan Kopi Hukum dan Law Office Karman and Luna and Partners, Jalan Jenderal Sudirman nomor 290 Semarang, Jumat 12 November 2021. Baik, boleh beri tepuk tangan yang gemuruh terlebih dahulu. Oke, kali ini kita talk show-nya nyantai aja ya. Kita nongkrong nih ceritanya di Angkringan Kopi Hukum, tapi juga belajar tentang hukum yang ada di Indonesia begitu ya. Karena Indonesia juga negara hukum begitu. Nah, sebelum itu, ini kita ada di Kopi Hukum, bisa kita lihat ada angkringan di belakang saya. Namun pemirsa, tidak sesederhana namanya. Tidak sederhana angkringan dengan berbagai camilannya. Angkringan kopi atau konsultasi pintar hukum ini mengusung konsep nyeruput kopi sembari edukasi. Seperti yang kita ketahui bahwa edukasi hukum masyarakat kita masih rendah begitu ya. Apalagi untuk masyarakat dengan pendidikan yang masih rendah dan juga ekonomi yang menengah ke bawah begitu. Dan dari situlah negara diharapkan bisa ikut hadir dan juga profesi advokat juga dapat ikut hadir untuk membersamai masyarakat agar paham tentang hukum ini begitu. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, sudah ada narasumber yang sangat super sekali dan sangat profesional di bidangnya. Penasaran nggak siapa? Penasaran dong? Penasaran nggak? Oke, baik. Mungkin teman-teman semua di sini sudah pada kenal, tapi saya akan memperkenalkan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah begitu. Yang pertama, selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kabak Hukum Pemkot Semarang, Bapak Imam. Selamat datang di Angkringan Kopi Hukum. Boleh tepuk tangannya? Oke, ada 1.000 orang ini. Dan yang kedua, ada Ketua DPC Peradi, Bapak Broto Hastono. Selamat malam Bapak Broto. Baik, boleh tepuk tangannya lagi dong. Oke, yang selanjutnya yaitu ada Akademisi FH Unisbank, Bapak Sukarman SHMH. Tepuk tangannya boleh. Oke, sebelum kita mulai begitu ya, karena di belakang saya ini udah ada angkringan, kita mau pesen dulu ya. Boleh Mbak, kita mau pesan, kita boleh minta menunya. Ada yang ngamuk pemirsa. Oke, boleh silakan Bapak dipilih dulu menu yang tersedia di Kopi Hukum ini. Jadi kita nongkrong, ngopi sembari edukasi tentang hukum. Terima kasih Mbak. Oke, jahe merah, jahe merah, jahe merah. Pas banget begitu ya, ini di luar lagi hujan deras untuk menghangatkan suasana kita. Baik, yang pertama, di sini suasananya santai banget, ada tempat untuk nongkrong, untuk minum kopi dan berbagai makanan-makanan yang telah tersaji, dan juga mengusung konsep edukasi untuk masyarakat tentang hukum. Saya akan bertanya kepada Bapak Broto begitu ya, selaku ketua dari DPC Peradi. Oke. Pak, apakah memang benar bahwa profesi advokat itu memang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama perlu masyarakat ketahui ya, bahwa advokat itu adalah suatu pekerjaan atau suatu profesi, di mana advokat itu tidak seperti stereotip dari masyarakat selama ini menilai bahwa advokat atau pengacara itu adalah orang yang membela orang yang bersalah. Jadi itu terlalu pandangan yang tidak luas, terlalu mikro. Jadi advokat itu sendiri adalah profesi di mana dia itu adalah sebagai pengemban amanat hukum ya, sebagai penegak hukum dan sekaligus penegak keadilan. Sehingga di situ ada suatu tanggung jawab profesi yang sangat besar bagi seorang advokat. Dia memiliki
beban-beban moral untuk menegakkan keadilan. Baik itu kepada mereka yang di have atau yang mampu, dan juga bisa kepada mereka yang kurang mampu. Dan itu juga termaktub di dalam kewajiban profesi kita di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bahwa seorang advokat itu dia harus mendharma baktikan baik tenaga, waktu, pikiran untuk melakukan pembelaan-pembelaan yang sifatnya pro deo dan pro bono. Begitu juga di dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, advokat itu wajib memberikan bantuan hukum bagi seorang tersangka yang didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Ya, begitu juga ada di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang 16 tahun 2011 ya. Mohon koreksi kalau itu salah. Itu advokat itu tidak boleh dia itu melalaikan atau abai terhadap kepentingan-kepentingan hukum yang melibatkan suatu permasalahan bagi orang-orang kecil. Ya. Jadi advokat itu mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama dia itu sebagai agen dalam penegakan hukum dan keadilan, dan fungsi yang kedua dia harus menjadi agen dalam pembangunan hukum nasional. Jadi kalau sekarang orang awam ini ya mengatakan bahwa oh jangan jadi advokat atau jangan kenal dengan advokat karena advokat itu orang yang membela orang yang salah. Itu salah besar, ya. Jadi advokat itu juga membela kepentingan korban. Jadi dua belah sisi, dan tidak membela orang salah tapi menerapkan hukum agar hukum dan keadilan itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu. Sehingga orang mengatakan profesi advokat itu adalah suatu officium nobile atau profesi yang terhormat. Maka dengan adanya dari rekan-rekan membuat suatu komunitas, suatu tempat untuk memberikan edukasi secara gratis kepada masyarakat, ini layak untuk diacungi jempol. Mungkin itu dari saya, Mbak. Yeah. Baik, ini pesanan kita udah jadi Pak, kita ngopi dulu kali ya? Oh iya, silakan. Jadi buat pemirsa nih yang ada di rumah di Kota Semarang dan sekitarnya yang pengen belajar tentang hukum, boleh banget ya ke sini. Nongkrong di angkringan, pesen kopi, tapi juga belajar tentang hukum. Baik, boleh Pak, silahkan bisa diminum dulu. Oke, kita mau lanjut lagi atau diminum dulu Pak? Oke, baik. Itu mengenai advokat ya. Jadi advokat itu profesi yang sangat terhormat karena dia memiliki dua fungsi itu tadi ya Pak ya. Dia juga ikut andil dalam pembangunan hukum nasional untuk menegakkan hukum supaya berjalan dengan seimbang ya, adil gitu ya. Baik, oke. Berarti advokat memiliki tanggung jawab atas edukasi ke masyarakat yang tidak menengah ke bawah seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana Pak jika hal itu tidak dilakukan oleh advokat? Misalnya advokat mungkin hanya melayani yang punya uang aja nih gitu. Itu apakah itu lalu bagaimana begitu? Iya, ini sangat menarik ya. Jadi itu ada suatu stereotip dan stigma yang salah juga dari masyarakat. Bahwa advokat itu identik dengan glamor, ya, dengan gaya hidup mewah, dengan budaya-budaya yang culture-nya itu culture hedonisme belaka. Dan kebetulan kalau kita melihat di baik itu media sosial maupun media elektronik, ya, yang menjadi role model dari advokat itu seperti itu. Ya kan? Yang tampil di TV seperti itu ya Pak ya? Tampil di TV seperti itu, gelangnya banyak, cincinnya banyak. Ya, akinya dari jempol sampai kelingking ya? Dikerebutin wanita cantik. Lah itu makanya Betul. Orang sekarang itu anak-anak muda lulusan fakultas hukum, fresh graduate banyak yang pengen jadi advokat. Padahal sejarah itu mencatat loh. Advokat itu sendiri ya, dulu pada zaman Romawi itu namanya patronus. Patronus itu adalah mereka-mereka yang secara sukarela membela kepentingan rakyat kecil di hadapan raja. Karena raja dulu kekuasaannya tuh absolut.
Jadi seorang advokat itu dulu pada waktu zaman-zaman Romawi mereka memang orang-orang yang pertama pemberani, kedua kali memang mereka orang yang ikhlas untuk membela kepentingan rakyat. Makanya tak jarang orang kalau dulu sebagai advokat dinamakan backpacker. Backpacker itu juga advokat. Tahu namanya backpacker karena jubah advokat itu di belakang ada kantong. Jadi kalau orang yang memakai jasa advokat itu memberikan honorarium melalui kantong di belakang itu, Mbak. Jadi kita nggak ngerti dikasih berapa. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang Anda menyewa jasa lawyer, kita berbicara di depan, Anda bayar DP, uang muka, baru tanda tangan kuasa. Nah, hal ini nampaknya justru menjadi suatu kemakfuman bersama. Sedangkan jelas undang-undang mengatakan bahwa dalam fungsinya advokat itu sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, dia harus mendharma baktikan dirinya untuk dapat juga memberikan bantuan-bantuan hukum kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Baik itu masyarakat yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Bahkan dulu sebelum organisasi profesi banyak seperti ini, dulu ada kewajiban kita tuh setahun minimal 56 jam. Padahal kecil, 56 jam itu kan berapa hari sih? Tapi hal-hal seperti itu kadangkala kita abai dan lalai untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pendampingan hukum. Jadi kalau saya mengatakan memang itu moral, Mbak. Tidak ada yang namanya oh kalau misalkan tidak mau memberikan bantuan itu sanksi nggak ada, sanksi sama sekali nggak ada. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita menekatkan diri kita sebagai profesi yang officium atau officio nobile itu tadi, kita harus sadar kok bahwa pembelaan kepada masyarakat yang tidak mampu itu merupakan suatu kewajiban moral bagi seorang advokat, seperti itu. Baik, itu tanggung jawab moral untuk masing-masing pribadinya begitu ya Pak ya. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasan tentang tanggung jawab dari advokat. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Imam dari Ketua Bagian Pemkot Kabak Hukum Pemkot Semarang begitu ya Pak Imam ya. Selamat datang Pak Imam sebelumnya di Angkringan Kopi Hukum begitu ya. Nah, Pak Imam terkait dengan penegakan hukum begitu ya. Nah, ada regulasi atau perda mengenai bantuan hukum ini. Bisa dijelaskan perda ini mengatur apa saja? Begitu. Silakan Pak Imam. Terima kasih Mbak Sinta ya tadi. Mbak Ratih Pak. Mbak. Oh iya. Mohon maaf kalau salah menyebut. Selamat malam untuk Pak Broto, Pak Karman. Sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Pak Broto, sahabat saya ini ternyata pernah ketemu Mbak. Pernah ketemu dalam suatu acara dan pada ini dipertemukan kembali. Saya matur nuwun ini terima kasih kepada penggagas Kopi Hukum dan singkatannya pun juga cukup keren ini ya. Konsultasi pintar hukum. Waduh, keren singkatannya. Wah. Kemudian terkait dengan apa yang menjadi apakah yang diatur di dalam perda penyelenggaraan bantuan hukum, tadi sedikit banyak juga sudah disinggung oleh Pak Broto, bahwa tugas fungsi utama dari advokat ini adalah bukan hanya membela masyarakat yang lemah atau yang salah. Dan kalau bicara membela masyarakat yang lemah atau yang salah, itu sebenarnya masyarakat yang lemah, masyarakat yang salah itu siapa? Nah, di sisi lain ada suatu anggapan atau mungkin fenomena bahwa masyarakat ini untuk mendapatkan akses keadilan ini sangat sulit, utamanya masyarakat yang di kalangan bawah. Apalagi untuk warga miskin. Nah, mereka itu menyatakan seolah-olah tidak mampu untuk bisa mengakses. Sahabat, bagaimana bisa mendapatkan suatu keadilan? Sementara, mohon maaf Pak Broto, Pak Karman, untuk membayar lawyer itu saya tidak mampu. Nah,
disitulah negara harus hadir. Jadi filosofinya di dalam perda ini bantuan hukum bagi warga miskin itu hanya khusus pemerintah daerah hadir khusus untuk warga miskin. Bagaimana dengan warga yang mampu? Kita tidak bisa memberikan fasilitasi. Bagaimana dengan warga yang kelasnya menengah? Kita tidak bisa memfasilitasi. Jadi penyelenggaraan bantuan hukum ini untuk pemerintah Kota Semarang hanya diberikan kepada warga miskin yang terkena masalah hukum. Masalah apa saja, baik masalah pidana, perdata atau tata usaha negara. Nah, di sini dibutuhkan suatu kearifan atau keterbukaan. Jangan sampai pemerintah daerah ini sudah memberikan suatu niatan baik untuk membantu, tetapi justru nanti niatan baik ini disalahgunakan. Jadi kalau warga masyarakat yang notabene terkena masalah, ini pemerintah daerah siap untuk memberikan bantuan. Bantuannya saat ini untuk yang terkena masalah atau sedang berperkara itu 5 juta. 5 juta per perkara untuk masalah litigasi. Nah, apakah ini 5 juta diberikan kepada warga miskin? Tidak. Diberikan kepada pemberi bantuan, dalam arti yang memfasilitasi, yaitu lembaga bantuan hukum atau advokat. Jadi tadi disampaikan ada fungsi utama advokat untuk membela kebenaran, membela keadilan untuk segala lapisan masyarakat. Nah, warga miskin ini bisa minta tolong kepada advokat, kemudian advokat ini nanti bisa bersurat bermohon kepada pemerintah kota. Nah, ini pemerintah kota membiayai warga miskin itu, tapi bantuan itu tidak diterima pada warga miskin, tapi diberikan kepada advokat. Demikian, Mbak Santi. Baik, berarti anggaran itu diberikan kepada lembaga bantuan hukum begitu ya? Berarti kepada advokatnya, begitu ya Pak ya? Nah, lalu bagaimana pemerintah kota tahu lembaga bantuan hukum ini cukup amanah begitu dalam menerima anggaran yang memang dialokasikan tadi untuk membantu warga yang bermasalah dalam hukum? Ya, jadi mekanismenya itu warga yang terkena dampak dalam ini adalah warga miskin ya. Warga miskin pun juga dibatasi. Warga miskin yang berdomisili di Kota Semarang. Kalau mereka berdomisili di luar Kota Semarang, pemerintah kota tidak akan memfasilitasi. Nah, kemudian warga miskin tersebut datang ke advokat atau LBH, kemudian LBH mengajukan permohonan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa LBH itu mempunyai suatu kapasitas atau mungkin bisa akuntabel? Nah, di dalam persyaratannya kami mensyaratkan adanya beberapa kriteria, yaitu bahwa lembaga bantuan hukum ini harus sudah terregistrasi, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian advokatnya ini sudah harus punya pengalaman paling tidak minimal 3 tahun. Kemudian mempunyai kantor cabang yang berdomisili di Kota Semarang, mempunyai kepengurusan, nah mempunyai NPWP. Nah, syarat-syarat inilah yang kita nilai untuk advokatnya. Kemudian bagaimana dengan warga miskinnya? Nah, warga miskin ini melengkapi data dengan fotokopi KTP, kemudian ada rilas panggilan, kemudian ada riwayat perkaranya, ini disampaikan kepada kami, sehingga kami bisa mengidentifikasi bagaimana permasalahan ini. Nah, apakah benar merupakan suatu perbuatan pidana, perdata, atau itu bukan merupakan suatu kedua-duanya.
saya kira itu. Mbak. Baik, itu tadi pelaksanaan Perda begitu ya Pak ya, nomor 16 tahun 2011 terkait tadi negara hadir dalam membantu masyarakat yang mungkin terjerat hukum. Nah, sekarang untuk Bapak Karman Sastro. Untuk implementasi dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tadi, menurut Bapak bagaimana, sudah baikkah atau bagaimana yang Bapak, mungkin pendapat Bapak tentang pelaksanaan implementasi undang-undang ini? Sudah berjalan dengan bagus atau bagaimana? Ya, saya coba melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Broto dan Pak Imam. Memang benar bahwa Undang-Undang 16 tahun 2011 itu adalah wujud dari tanggung jawab negara untuk memberikan hak kepada warga negara yang sedang bermasalah hukum. Ada alokasi APBN yang itu didistribusikan lewat lembaga bantuan hukum, kalau tadi Pak Imam menyampaikan. Ada syarat pemberi bantuan hukum, salah satunya adalah soal verifikasi dan akreditasi. Tadi Mas Broto juga menyinggung soal Undang-Undang 18 tahun 2003. Undang-undang ini memang tegas mewajibkan bahwa advokat itu wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Ada di dalam pasal Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, persoalannya kalau saya memandang dalam kacamata akademisi adalah satu, itu ada beberapa pengalaman menarik Pak. Contoh soal kasus perceraian begitu ya. Nah, kasus perceraian ini kalau kita ngomong soal definisi penerima bantuan hukum menurut Perda Kota Semarang dan Undang-Undang 16 tahun 2011, itu dia kacamatanya tidak sebagai kriteria penerima bantuan hukum. Karena apa? Karena dalam kasus perceraian misalnya perempuannya itu adalah dia suami orang kaya misalnya. Jadi secara ekonomis nggak mungkin dia dikatakan dia miskin. Tetapi persoalannya secara de facto ini banyak di lapangan, banyak perempuan yang kemudian terbatas aksesnya ketika berproses di pengadilan. Ya, mungkin Mas Broto punya pengalaman bagaimana rekening diblokir, deposito diblokir gitu karena rebutan soal harta bersama. Nah, dalam konteks ini perempuan gitu ya, itu dia kategorinya kalau lihat secara fisik dia tidak miskin, tetapi pada faktanya dia miskin. Nah, ini menjadi salah satu pengalaman-pengalaman menarik yang mungkin dalam konteks ini pemberi bantuan hukum tidak harus kaku untuk meminta menunjukkan bahwa dia miskin begitu. Itu catatan saya. Nah, yang kedua adalah soal kalau kita lihat di sekitar Tugu Muda, di Simpang 5 itu masih ada beberapa anak jalanan. Nah, anak jalanan itu kategorinya benar miskin, tetapi banyak pengalaman yang saya temuin, mereka tidak mempunyai identitas yang menunjukkan dia miskin dan menunjukkan domisili. Nah, ini persoalan di dalam konteks implementasi Undang-Undang 16 tahun 2011. Nah, yang kedua lagi adalah saya tertarik soal mekanisme sanksi, Pak Imam. Jadi kalau negara saat ini sudah memunculkan komitmennya dalam penyaluran distribusi APBN ataupun APBD, tetapi mekanisme kontrol terhadap organisasi bantuan hukum ini juga penting dilakukan. Apa yang menjadi parameter bahwa LBH itu menangani secara serius? Bagaimana kalau kemudian lembaga bantuan hukum ini menelantarkan klien misalnya? Nah, ini menurut saya ada mekanisme kontrol terhadap juga organisasi bantuan hukum. Selanjutnya yang pengen saya sampaikan lagi adalah yang namanya pemberi bantuan hukum itu dia terakreditasi. Sangat mungkin misalnya kalau dia melakukan pelanggaran itu diturunkan akreditasinya atau bahkan tidak boleh mendaftar atau ikut verifikasi pada tahun sebelumnya gitu, yang akan datang gitu. Nah, ini menurut saya hal-hal yang penting dilakukan terhadap kontrol lembaga bantuan hukum sehingga bisa memberikan bantuan hukum itu secara maksimal begitu. Nah, yang keempat adalah soal anggaran, Pak Imam. Jadi kalau saya lihat anggaran ini sumbernya ada macam-macam. Bisa dari APBN lewat Kementerian Hukum dan HAM ya. Dan juga Kota Semarang dulu pakai perwali ya Pak Imam ya.
sekarang pakai perda, sudah punya perda sendiri, alokasinya 5 juta yang bersumber dari APBD. Nah, yang mungkin harus dilakukan dalam konteks monitoringnya adalah apakah memungkinkan misalnya penggunaan anggaran double. Bagaimana sistem kontrolnya ketika LBH itu menggunakan sumber pendanaan yang double anggaran. Ini sangat mungkin begitu. Nah, kalau ini terjadi maka sebenarnya kita akan bicara soal undang-undang tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan soal uang negara. Ada unsur perbuatan melawan hukum, ada kerugian negaranya, ada orang yang melakukannya. Nah, ini menurut saya hal-hal yang kemudian penting dilakukan. Nah, yang keempat, kalau kacamata kampus, kebetulan saya di kampus begitu ya, mengamati bahwa selama ini banyak lembaga peradilan yang belum familiar ngomong soal lembaga bantuan hukum kampus. Kenapa bisa semacam ini? Karena kalau kebetulan BKBH Fakultas Hukum itu mengajukan diri menjadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu tegas bahwa perguruan tinggi itu wajib diberikan ruang karena laboratorium hukumnya itu di situ gitu. Tetapi pada faktanya masih banyak lembaga-lembaga peradilan yang resisten terhadap lembaga bantuan hukum kampus gitu. Walaupun di dalam konteks itu mahasiswa itu bisa dilakukan supervisi. Nah, itu yang dulu kemarin kita dorong di Mahkamah Agung untuk kemudian bagaimana memberikan ruang-ruang itu pada LBH kampus. Dengan catatan itu benar-benar pro deo. Kalau mahasiswa itu juga dilakukan supervisi advokat. Saya nggak sepakat juga kalau LBH kampus itu menangani profit gitu. Ini yang menurut saya jauh dari cita-cita undang-undang perguruan tinggi dan undang-undang bantuan hukum tentunya. Nah, kira-kira kalau saya evaluasinya di situ, sehingga barangkali penting dilakukan adalah bagaimana peran organisasi advokat, bagaimana peran lembaga negara dalam konteks pengawasan terhadap anggaran dan pengawasan terhadap penerima bantuan hukum. Kira-kira begitu. Baik, begitu. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Imam tadi terkait fungsi bagaimana sanksi jika lembaga bantuan hukum ini melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan sampai dengan tipikor itu tadi gitu. Terima kasih, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Karman. Jadi ada suatu kriteria yang sudah kita tetapkan, di mana salah satu hal yang masuk di dalam kriteria itu adalah sebelum mereka mendapatkan fasilitasi bantuan hukum, mereka atau LBH ini harus melakukan perjanjian dengan pemerintah kota. Ya, perjanjian tertulis dengan pemerintah kota, di mana bunyi perjanjian itu sudah mengikat bagaimana cara mekanisme dia mengajukan, bagaimana dia memberikan suatu laporan pertanggungjawaban. Nah, di sana dana bantuan yang kita berikan itu tidak di muka. Sekali lagi, dana bantuan itu tidak diberikan di muka, tapi itu setelah ada putusan pengadilan. Jadi fungsinya ini. Jadi kalau mereka sudah memberikan suatu putusan, oh ini kemudian ada bukti relasnya, ada bukti sidangnya, ada bukti bahwa mereka telah melakukan replik dupliknya, sampai pada putusan, itu yang menjadi alat kontrol kami. Berarti bahwa LBH ini benar-benar memberikan suatu fasilitasi kepada warga miskin. Nah, kemudian benar apa yang disampaikan oleh Pak Karman. Definisi di masyarakat ini warga miskin berkembang cukup variatif. Tetapi kami warga miskin ini kita kunci, istilah definisinya kita kunci. Warga miskin ini adalah harus terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kalau mereka tidak masuk di dalam DTKS, mereka tidak bisa mendapatkan dana bantuan hukum.
Tapi kalau mereka sudah masuk di dalam list ini bisa. Jadi itulah fungsinya. LBH tidak bisa ini langsung mengklaim ini warga miskin. Kita cek di DTKS masuk enggak. Itu kan sudah datanya sudah bainik ya. Kita cek, oh masuk, udah kita berikan. Tapi mereka berperkara, tapi setelah kita cek di DTKS ternyata tidak ada. Walaupun ada permohonan dan menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah miskin, itu pemerintah kota tidak akan memberi. Jadi fungsi kontrolnya ada di DTKS dan yang terakhir pada saat mau pencairan itu ada putusan pengadilan. Jadi dana itu tidak diberikan di muka tapi di akhir. Demikian, Mbak. Baik, begitu ya. Tadi fungsi kontrolnya ada di DTKS begitu dan pemberian uangnya itu juga reimburse ya Pak ya. Setelah terjadinya semua kegiatan itu baru di reimburse, begitu baru turun dananya. Jadi tidak turun di depan begitu ya. Oke, baik. Nah, kita akan jeda sejenak pemirsa ya yang ada di rumah dan juga yang ada di angkringan Kopi Hukum. Kita akan kembali sesaat lagi dan tepuk tangan boleh semuanya.